warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladhi lahul asma'ul husna wa sifatul ulya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat kesempatan hingga kita dapat beribadah, bertaubat dan memanjatkan doa kita di kesempatan Jumat di awal tahun 2023 ini. Mudah-mudahan taubat kita, ibadah kita dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersanjungkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar Jumat ini saya berwasiat kepada diri saya dan juga hadirin semua. Di tengah semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini seiring dengan bertambahnya tahun, marilah terus kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan bobot iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan cara sekuat tenaga agar kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita yang telah diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal takwa lah yang akan menyelamatkan diri kita dari murka Allah fid dunya dan adab Allah di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun ini pastinya di antara kita semua punya resolusi ingin jadi lebih baik intinya dibanding tahun sebelumnya. Ada yang ingin umurnya panjang, rezekinya bertambah, nikmatnya juga bertambah. Namun demikian, siapapun orangnya dalam hidup ini tentu menginginkan agar Allah memberi kita umur yang panjang untuk dapat merealisasikan setiap rencana dalam hidup kita. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan jauh sebelumnya usia kita sebelum kita dilahirkan, di mana dengan usia atau umur hidup kita di dunia itu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Sekali lagi, hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah berikan buat kita untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke kehidupan yang kekal di akhirat. Artinya, jika akhirat itu kekal, maka dunia yang kita tinggalkan saat ini adalah sementara.
Dan ini dunia saat ini yang dimana kita hidup di dalamnya adalah darul amal, tempat kita untuk beramal, mengumpulkan bekal untuk kembali ke akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Ghafir ayat 39. Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 14 abad yang lalu Rasulullah mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kisaran umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan hanya sedikit di antara mereka yang lebih dari angka tersebut. Itu artinya Bapak dan Saudara sekalian, dengan bertambahnya bilangan tahun yang kita sudah lalui dalam hidup ini, di tengah telah tercatatnya jatah hidup kita, maka sebetulnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kesempatan buat kita untuk hidup dan mengumpulkan bekal buat akhirat kita semakin berkurang dan semakin mendekatkan kita kepada yang namanya kematian. Oleh karena itu, bukan masalah lama atau panjangnya umur kita di dunia, bukan masalah cepat atau pendeknya umur kita di dunia. Tapi saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih baik? Maka Rasulullah, manusia manakah yang lebih baik ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Adapun orang yang buruk itu udah dikasih kesempatan panjang hidupnya di dunia, lama hidupnya di dunia, tapi buruk amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah. Allah tidak menghendaki kita lebih apapun. Allah meminta kita adil. Dalam kehidupan di dunia maupun untuk persiapan bekal kita di akhirat. Jadi Allah tidak meminta waktu kita hidup di dunia ini hanya untuk memikirkan akhirat, tidak. Allah hanya minta jangan lupakan kehidupan akhirat karena di sanalah kekal. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagian kamu hidup di dunia. Intinya adalah Islam mengajarkan bahwa kita boleh menikmati kehidupan yang saat ini ada pada diri kita, tapi janganlah kita melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Jika kita hanya disibukkan dengan urusan dunia, maka bolehlah kita punya hitung-hitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia, Allah berikan kesempatan hanya sampai 63 tahun. Beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Sementara ini sampai dengan hari ini di kalender Hijriah kita telah tertulis 1444 Hijriah. Artinya Rasulullah sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzakh selama 1434 tahun. Jauh
usianya saat dia hidup di dunia, saat beliau hidup di dunia yang cuma 63 tahun, itu kalau kita hitung sampai dengan detik ini. Lantas berapa lama nanti kita ada di alam barzakh? Berapa lama kita di alam kubur? Sementara alam kubur baru saja dimulai alam akhirat. Kubur, alam barzakh adalah permulaan alam akhirat. Begitu lama Rasulullah sudah berada di alam kubur, di alam barzakh, hampir 1434 tahun lamanya, atau 0,43%. Beliau hanya hidup di dunia selama 63 tahun. Lantas pertanyaannya, jika dikubur saja, di alam kubur aja hidup kita begitu lama, lantas berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan untuk kembali ke alam akhirat sana? Jika untuk melalui alam kubur saja begitu lama kita berada di dalamnya, kenapa kita begitu khawatir dengan kehidupan dunia yang hanya sesaat ini, yang hanya sebentar ini? Padahal Rasulullah jauh-jauh hari udah mengingatkan kita juga. La tazulu qadmu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga dia ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnahu. Yang pertama, tentang umurnya, dalam hal apa umur itu ia gunakan? Untuk kebaikankah atau untuk keburukan? Untuk hal yang bermanfaatkah atau hal-hal yang mubazir? Wa an syababihi fima ablahu. Yang kedua, tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan? Sebab berbicara umur, pastinya kita bukan berbicara tua atau muda. Yang tua mati, yang muda pun mati. Intinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi bukan masalah lama atau sebentar, tapi masalah khairun nas, siapa yang terbaik di antara kita, yakni man tala umruhu hasuna amaluh. Untuk apa hidup lama di dunia kalau amal perbuatannya buruk? Lebih baik dia pendek umur hingga Allah mencegahnya daripada berbuat dosa lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sudah dianugerahkan umur yang panjang, bahkan mungkin lebih dari ghalibnya, baina sittina wa sab'in, maka bersyukurlah kita. Dan hendaknya kita sudah fokus untuk mempersiapkan bekal kita menuju ke kehidupan akhirat. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan yang ketiga, harta yang kita peroleh sekarang, yang kita miliki sekarang, itu akan ditanya nanti di akhirat. Untuk apa harta tersebut dibelanjakan dan dari mana atau dengan cara apa kita memperolehnya. Wa madza amila fima alima. Begitulah terus semua pertanyaan-pertanyaan akan mengalir kepada kita tentang apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu saudara hadirin semua, sepatutnya hari ini kita bersyukur, bertaubat dan memohon kepada Allah agar segala dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang hari ini kita lakukan dengan memurnikan hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an. Sebab Rasulullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada Zaid. Ma haqqullah ala abdi. Wahai Zaid, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Zaid bin Harits menjawab, Allah wa rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maukah kamu aku beritahu? Ya Rasulullah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari kita hambanya adalah
bahwa kita beribadah menyembah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Artinya dalam semua aktivitas, baik perbuatan kita, ucapan kita, bahkan niat kita, hendaklah kita tujukan hanya kepada Allah. Kalau sudah memurnikan Allah dalam hati, dalam niat, dalam perbuatan, dalam berucap, itu artinya kita sudah tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dalam beribadah pun kita tidak ingin dipuji oleh siapapun. Semata-mata ibadah kita hanya menjalankan apa yang telah Allah perintahkan untuk kita, dan hanya kepadanya kita menyembah. Maka jika kita sudah memenuhi hak Allah untuk tidak menyekutukannya dalam hal beribadah, maka kita punya hak dari Allah, la yu'adzibahum. Maka Allah berjanji tidak akan mengazab kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan walaupun di sisa umur kita yang tinggal sebentar lagi, yang sudah habis dimakan oleh waktu, mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas dengan cara mengikhlaskan, memurnikan niat kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus tetap berada di jalannya dan untuk menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqina al-wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyina wal mursalin wardallahumma an ummahatil mu'minin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bihi min nafsihi. Amarakum bis salah wassalatu wassalamu ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, umur kita di dunia terlalu singkat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk terus bersilaturahim agar umur kita dipanjangkan, rezeki kita diberikan barokah oleh Allah. Umur kita terlalu singkat. Oleh karena itu, Allah karuniakan sholat berjamaah 27 kali lipat. Manfaatkan itu. Umur kita terlalu singkat hingga Allah karuniakan bagi kita yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan pahala dia sudah beribadah separuh malam. Dan jika isya berjamaah diiringi dengan subuh berjamaah, maka pahalanya seakan-akan kita telah sholat sunnah sepanjang malam. Umur kita terlalu singkat hingga Allah tuliskan 10 kebaikan di setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca. Manfaatkan itu untuk menabung bekal lebih banyak lagi. Umur kita terlalu singkat. Hanya berapa persen saja dibanding kehidupan Darul Qarar. Maka manfaatkanlah. Allah karuniakan
surah Al-Ikhlas sepertiga Quran. Harta kita ada, umur kita terlalu singkat untuk menimbunnya. Bahkan itu tidak kita bawa. Maka ciptakanlah kesempatan dengan harta tersebut untuk bisa berangkat ke tanah suci. Karena Allah karuniakan 100.000 kali lipat siapa saja yang bisa beribadah di Masjidil Haram. 1000 kali lipat jika kita beribadah di Masjid Nabawi. 500 kali lipat jika kita sholat di Masjid Aqsa. Umur kita terlalu singkat Bapak dan Saudara sekalian. Hingga Allah berikan karunia keutamaan 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu sama seperti kita beribadah 1000 kali lipat. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk menggandakan amal kita. Agar sisa waktu kita yang tinggal beberapa saat ini mampu untuk memenuhi setidaknya mempersiapkan bekal buat kita untuk kembali nanti ke alam akhirat. Baru tadi malam, saudara saya dalam usia 37 tahun dipanggil oleh Allah. Lantas kapan kita mendapatkan jatah untuk mendapatkan panggilan Allah? Oleh karena itu, panggilan Allah cuma 3. Yang pertama panggilan tanah air, hayya 'alas shalah. Yang kedua panggilan tanah suci. Dan yang ketiga panggilan tanah kuburan. Yang mana yang mau kita penuhi terlebih dahulu? Itu menjadi pilihan buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk terus tetap berada dan dibimbing pada jalan yang diridhoinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.